Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi matematika komputasi 1. Kontennya adalah starting with MATLAB. Jadi ini adalah logo MATLAB R2016B. Introduction MATLAB atau pengenalan MATLAB. MATLAB adalah bahasa yang sangat bagus untuk teknik computing. Nama MATLAB sendiri adalah Matrix Laboratory karena elemen dasarnya adalah matriks atau array. Penggunaan MATLAB dapat digunakan untuk matematika komputasi, modeling dan simulasi, data analisis, processing, visualisasi, grafik, dan algoritma. MATLAB dalam universitas dan industri. MATLAB biasanya digunakan di universitas dan di kampus dalam matematika, science and engineering atau teknik. Dalam industri, software ini digunakan dalam riset, development, dan desain. Operasi aritmatik dengan skalar. Jadi ada penjumlahan, contohnya 5 tambah 3, pengurangan, contohnya 5 kurang 3, perkalian 5 kali 3, pembagian kanan 5 bagi 3, pembagian kiri 5 bagi 3 atau 3 bagi 5, eksponensial atau pangkat 5 pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Penggunaan MATLAB sebagai kalkulator, contohnya 7 tambah 8 dibagi 2, hasilnya adalah 11. Kemudian dalam kurung 7 tambah 8 dibagi 2, hasilnya adalah 7,5. Kemudian 4 tambah 5 dibagi 3 tambah 2, hasilnya adalah 7 bagi 667. Selanjutnya 5 pangkat 3 bagi 2, hasilnya 62,5. Selanjutnya 27 pangkat sepertiga ditambah 32 pangkat 0,2, hasilnya adalah 5. Kemudian selanjutnya 27 pangkat sepertiga ditambah 32 pangkat 0,2, hasilnya adalah 11 dan sebagainya. Fungsi dasar matematika akar, contohnya akar 81 adalah 9. Kemudian kita cari n root xn, jadi 80 sampai 5 hasilnya 2,4. Eksponensial atau e pangkat x, contohnya eksponensial 5, hasilnya adalah 148,4132. Kemudian masih lanjut fungsi dasar matematika, contohnya absolut dalam kurung min 24, hasilnya adalah 24. Kemudian log 1000, hasilnya 6,9078. Kemudian log 10 dari 1000, hasilnya adalah 3. Kemudian faktorial 5, hasilnya adalah 120, di mana faktorial 5 adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, hasilnya adalah 120. Kemudian fungsi trigonometri
Misalnya sin pi per 6 hasilnya 0,5, cos 30 hasilnya 0,886, tan pi per 6 hasilnya 0,5774, kotangan 30 hasilnya 1,7321. Contoh pertama, identitas trigonometri. Sebuah identitas trigonometri diberikan cos kuadrat x per 2 sama dengan tangen x tambah sin x dibagi 2 tangen x. Verifikasi itu apakah perhitungannya benar. Substitusi x sama dengan pi per 5. Jadi kita uji dia di MATLAB. Pertama kita definisi x sama dengan pi per 5. Jadi kita hitung dulu luas kirinya cos dalam kurung x per 2 pangkat 2. Hasilnya itu 0,9045. Kemudian kita hitung ruas kanannya tangen x tambah sin x dibagi 2 tangen x. Hasilnya sama 0,9045. Jadi identitas trigonometri tersebut itu adalah benar. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua, geometri dan trigonometri. Pada gambar ini ada 4 buah lingkaran. Perintahnya itu jadi tiap lingkaran memiliki titik pusat C1, C2, C3, C4. Perintahnya kita disuruh hitung jarak antara C2 dan C4, di mana jarak dari C1 yaitu R1 panjangnya itu 16 mm, jari-jari C2 yaitu R2 panjangnya 6,5 mm, jari-jari C3 panjangnya 12 mm, dan jari-jari C4 panjangnya adalah R4 panjangnya 9,5 mm. Pertama kita selesaikan dulu secara manual. Kita dapatkan C2 kali C3 pangkat 2 adalah ini sama dengan C1 C2 pangkat 2 ditambah C1 C2 pangkat 2 dikurang 2 dalam kurung C1 C2 balas kurung C1 C3 cos gamma 1. Ini biasa kita sebut dengan rumus resultan. Untuk menghitung panjang C2 dan C4, kita hitung dulu segitiga C1, C2 dan C4 yang disebut gamma 1. Kemudian kita hitung juga C1, C2 dan C1, C4. Jadi gamma 3 adalah penjumlahan dari gamma 1 dan gamma 2. Selanjutnya kita menggunakan MATLAB. Pertama kita definisikan R1 itu 16 mm, R2 6,5, R3 12 mm dan R4 9,5 mm. C1 kali C2 sama dengan R1 tambah R2, C1 kali C3 sama dengan R1 tambah R3, C1 kali C4 sama dengan R1 tambah R4, C2 ditambah C3 sama dengan R2 tambah R3, C3 kali C4 sama dengan R3 tambah R4. Pertama kita cari dulu gamma 1. Ini rumusnya. Jadi kita cari cos C1 C2 pangkat 2 ditambah C1 C3 pangkat 2 dikurang C2 kali C3 pangkat 2 dibagi 2 C1 kali C1 C2 dikali C1 C3. Untuk gamma 2 kita cari cos C1 C3 pangkat 2 ditambah C1 C4 pangkat 2 dikurang C3 C4 pangkat 2 dibagi 2 kali C1
dikali C3 dikali C1 C4. Jadi gamma 1 adalah jumlah dari gamma 2. Jadi gamma 3 adalah jumlah dari gamma 1 ditambah gamma 2. Sedangkan C2 C4 adalah akar dari C1 kali C2 pangkat 2 ditambah C1 C4 pangkat 2 dikurang 2 C1 C2 dikali C1 C4 cos gamma 3. Ini kita dapatkan hasilnya 33,5051 mm. Demikianlah pemaparan ringkas saya tentang materi matematika komputasi 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.